Oke guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya Rudy, dan hari ini kita berbincang-bincang lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu dan serba-serbinya. Oke, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Rudy Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan saya sudah berlatih dari tahun 2009 di Surabaya, dan saat ini saya mengajar di kelas saya di Shaka Brazilian Jiu-Jitsu Academy. Dan hari ini kita akan membahas sedikit mengenai apakah saya berlatih setiap hari. Ada yang tanya gitu, kok ini kayaknya latihannya tiap hari ya latihannya ya? No, jawaban saya adalah saya tidak latihan setiap hari. Saya seminggu latihan 4 kali dalam seminggu. Tetapi 4 hari itu juga tidak straight. Apakah saya tiap hari latihan? Tidak. Jadi saya latihan 2 hari, Senin, Selasa, saya kemudian off hari Rabu, kemudian saya lanjut lagi, saya ngajari kelas lagi hari Kamis dan hari Jumat. Sabtu Minggu off, tetapi terkadang hari Minggu saya lakukan conditioning sendiri di rumah, jadi body weight conditioning dan sebagainya. Oke. Tetapi yang saya mau bahas di sini, apakah kita harus latihan setiap hari untuk kita menjadi bagus di dalam Brazilian Jiu-Jitsu? Jawaban saya adalah yes and no. Secara teori ya, semakin banyak jam latihan yang saya pakai untuk saya latihan, otomatis saya bisa belajar lebih banyak, saya bisa berkembang lebih cepat daripada yang lain dan sebagainya. Itu betul, secara teori kita bisa latihan tiap hari, itu akan hasilnya jauh lebih bagus daripada orang yang cuma latihan seminggu sekali misalkan, atau seminggu 2 kali, saya latihan seminggu 6 kali seminggu, ya otomatis saya bisa lebih bagus daripada orang yang berlatih seminggu sekali 2 kali. Tetapi menimbulkan pertanyaan nomor 2, apakah badan saya cukup kuat untuk itu? Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman. Jadi banyak dari kita yang berpikir bahwa badan kita akan menjadi kuat, badan kita menjadi lebih kuat saat saya latihan, saat saya melakukan aktivitas berlatih bela diri, berlatih fitness, saya lari dan sebagainya, badan saya menjadi lebih kuat. Dan itu sebetulnya salah besar. Itu adalah mitos atau pemahaman yang salah besar bahwa badan saya menjadi kuat saat saya latihan. No. Jadi secara konsep sebetulnya, secara ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, saat kita berlatih, saat saya latihan angkat beban, latihan jiu-jitsu, latihan body weight conditioning, saya latihan boxing, sebetulnya badan saya itu sedang dirusak. Jadi otot-otot Anda itu sedang dirusak, ya kan? Syaraf Anda juga ada yang rusak. Kemudian banyak hal yang rusak di dalam tubuh ini. Kita diberi tekanan, diberikan pressure yang menyebabkan otot jaringan tubuh itu mengalami kerusakan. Oke, itu yang pertama. Itulah kenapa saat Anda setelah selesai latihan, badan kita ini sakit semua. Ya, bagi Anda yang belum biasa, Anda baru pertama kali mulai latihan, baik itu BJJ, Anda latihan apapun itu, aktivitas fisik, badan Anda akan sakit semua. Karena itu adalah efek dari Anda melakukan latihan, otot-otot Anda ini akan mengalami rusak. Oke. Nah, otot-otot yang rusak itu setelah selesai kita latihan, nah akan masuk fase kedua, dia akan melakukan pemulihan. Kemudian otot itu akan bertumbuh menjadi lebih besar. Otot itu akan bertumbuh menjadi lebih tebal. Serabut ototnya juga akan menjadi lebih banyak. Nah, jadi belum tentu orang yang badannya kecil itu tidak kuat, bisa kuat juga karena serabut ototnya banyak. Jadi dia lebih padat ototnya. Nah, itu yang terjadi sebetulnya, dan fase pemulihan itu yang sebetulnya juga harus penting diperhatikan selain kita menggunakan fase-fase latihan. Banyak dari kita yang mengutamakan, saya pokoknya latihan terus, latihan saya keras, latihan saya banyak. Betul, itu akan membuat Anda bagus, tetapi jangan pernah melupakan yang namanya fase pemulihan. Nah, fase pemulihan Anda harus melakukan apa?
basically dua yang Anda perlukan saat fase pemulihan. Satu, Anda harus makan. Makan apa yang diperlukan? Makanan yang mengandung nutrisi yang cukup untuk tubuh. Yang pertama, Anda butuh karbohidrat, itu untuk bahan bakar untuk Anda beraktivitas. Yang pertama. Yang kedua, Anda butuh yang namanya protein. Nah, di Indonesia ini karbohidrat melimpah ruah, nasi, roti, ketela, kentang, jagung. Wah, ini melimpah ruah. Mie, ya kan. Tetapi kalau kita ngomong mengenai protein, ini yang minus di Indonesia. Ya, seringkali kita orang Indonesia ini defisit protein. Nah, protein dapatnya dari mana? Banyak sumbernya, mau yang mahal ada, yang murah ada. Bisa dapat dari mana? Daging, dari ayam, dari telur, dari tahu, tempe, kacang-kacangan, dan banyak hal yang lain. Nah, ini Anda harus dapatkan itu juga. Anda dapatkan karbohidrat, Anda dapatkan protein. Berapa kebutuhan protein dan karbohidrat Anda? Cek di video saya di atas ini, ada linknya di sini. Berapa kebutuhan protein Anda dalam sehari? Oke. Kemudian setelah Anda mencukupi kebutuhan makan itu, jadi gampangnya gini teman-teman, kalau makanan itu adalah bahan baku untuk Anda melakukan perbaikan otot yang tadi dirusak saat kita berlatih. Anda berlatih keras, otot Anda pecah, rusak, harus digantikan dengan otot yang baru. Nah, otot yang baru bisa terbentuknya hanya dari kalau Anda punya bahan yang cukup untuk membentuk otot yang baru. Dari mana itu? Dari makanan yang Anda makan. Itu bahan bakunya untuk membentuk jaringan otot yang baru. Oke. Kalau Anda kurang makan, bisa enggak membentuk otot yang baru? Sulit. Nah, akhirnya itu jadi kenapa ada yang merasa bahwa saya ini latihan kok tambah lama lebih gampang capek. Saya enggak tambah kuat, saya malah napasnya lebih malah ngos-ngosan, ya kan, badannya tambah kecil, nah, dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi faktornya adalah Anda kurang pada nutrisi, yang pertama. Nah, kalau sudah Anda tahu bahan-bahan tercukupi, poin yang nomor 2 saat masa pemulihan itu adalah tidur atau istirahat. Nah, ini juga seringkali banyak yang mengalami defisit, terutama Anda yang masih muda. Kalau masih muda, Anda merasa bahwa bergadang itu seru, ya kan, tidurnya malam. Kenapa? Iya, kalau malam main Mobile Legend. Nah, atau dulu kalau zamannya dulu apa PUBG dan sebagainya, whatever lah. Atau malam nonton film, nonton drama Korea, ya. Itu masalah. Why? Kalau Anda sudah mencukupi makannya cukup, Anda tetap badan Anda itu akan membentuk jaringan otot yang baru itu kapan? Nah, jaringan terbentuk terutama pada saat Anda sedang dalam posisi beristirahat atau tidur. Itu kenapa tidur yang berkualitas itu diperlukan. Berapa jam tidurnya? Kalau memungkinkan itu di angka 7 sampai 8 jam Anda tidur. Itu yang sangat disarankan sebetulnya. Jadi Anda kurang dari itu, tidurnya cuma 4-5 jam sehari, ya pemulihannya tidak maksimal. Anda bangun pagi badannya malah tidak seger. Saya bangun pagi kok nggak seger ya. Nah, itu bisa jadi faktornya adalah Anda kurang jam tidurnya kurang, ya otomatis badannya capek semua. Pemulihannya tidak jadi secara maksimal. Nah, itu yang harus dipahami. Oke. Jadi latihan keras boleh, latihan tiap hari, ya kalau Anda masih mampu ya silakan. Walaupun kalau saya ditanya saya enggak mau latihan tiap hari. Bahkan dulu saat saya masih di usia 20-an pun saya latihan seminggu paling banter 4-5 kali, paling banter juga segitu. Jadi saya ada waktu yang dialokasikan untuk beristirahat. Jadi tidak berarti saya boleh paksa terus badan saya, kenapa? Tetap kalau overuse itu akan kita lebih mudah untuk sakit, kita akan lebih capek dan sebagainya. Ya, dan latihannya jadi tidak berkualitas. Oke, jadi pastikan Anda latihan keras boleh, pastikan dicukupi dengan fase pemulihan yang baik, Anda beristirahatnya cukup, dan pastikan juga Anda mengkonsumsi nutrisi atau makanan juga yang cukup. Oke guys. Di masa-masa sekarang pastikan jaga kesehatan, tetap berlatih tapi jaga kesehatan, jangan sampai kita
imun daya tahan tubuh kita turun, gampang kena penyakit dan sebagainya. Oke? Keep on training and see you on the mat guys. Us.